Segel cahaya ungu emas digantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Xian hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia bersiap untuk menanggung pemusnahan mendadak ini, seperti seketika serangan segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Bajingan! Ekspresi Guiyuan menjadi relatif jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya bersinar. Setelah itu, dia menyerah berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Xian dan Xiaoyan mundur. Kedua matanya mengandung beberapa amarah saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang?" Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Guiyuan. Matanya terpana saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiaoyan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari keturunan yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anak dari garis keturunannya. Anak. Mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan hening selama bertahun-tahun, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Xian saat dia bergumam. Guiyuan kaget saat melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa anak Anda?" Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok yang anggun. Matanya yang cantik sedikit marah saat dia menatap orang misterius itu. Setelah itu, dia memandang Xiaoyan di sampingnya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." "Kenapa kamu datang ke sini?" Xiaoyan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia melirik Xian di sampingnya dan tanpa sadar bertanya sambil tersenyum pahit. "Berani-beraninya kau menanyakan ini padaku. Masalah besar seperti ini telah terjadi, namun Anda tidak memberitahu suku naga Void kuno saya." Alis Xian menjadi tegak saat ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara dengan marah. "Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga Void kuno Anda terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan kesulitan bertahan hidup." Xiaoyan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang dapat bertahan hidup secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan istana dewa kuno? Xian memutar matanya ke arah Xiaoyan. Dia dengan cepat melihat orang misterius itu, yang diblokir oleh Guiyuan. Dengan cemberut, dia bertanya, "Siapa orang ini?" Kekuatan yang menakutkan. Namun, auranya ini sepertinya sedikit familiar. Kalimat terakhirnya sangat lembut. Bagaimanapun, dia tidak ingat bahwa dia pernah mengenal orang yang begitu kuat. Penjaga istana dewa kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras untuk membunuh saya. Xiaoyan tertawa getir. Dia baru saja menerobos ke alam di bawah itu dan tidak memiliki kebencian yang dalam dengan orang ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Hal-hal sedikit merepotkan. Xian menghela nafas. Tangannya dengan lembut menyentuh ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk. Seseorang bisa mendengar suara angin deras dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok keluar. Mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga Void kuno. Meskipun naga Void kunoku tidak lagi sekuat saat berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah kau berikan pada suku naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantu Anda. Xiaoyan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku naga Void kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk bantuan sebesar itu. Xiaoyan akan mengingat bantuan yang kamu pinjamkan hari ini. Haha, Mr. Xiaoyan terlalu sopan.
Jika Anda tidak campur tangan berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kami mendapatkan kesempatan untuk bersatu kembali? Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, teman ini. Jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Gu Yuan. Hun Tiandi memandang orang misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan. Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Gu Yuan segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. Berhentilah menjadi orang yang sibuk. Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Kamu. Melihat upaya persahabatannya itu ditanggapi dengan dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi geram meski ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Juho, dasar bocah kecil. Apakah kamu masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi mundur dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong. Kelompok tetua suku naga Void kuno itu segera mengungkapkan ekspresi sangat marah. Orang ini benar-benar sok kenal. Orang misterius itu terkejut setelah dimarahi oleh para sesepuh ini dengan marah. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun. Bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak sesepuh saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Void kuno. Dia juga adalah Juho yang disebutkan oleh orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit tertegun saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit melamun. Suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga dalam waktu yang cukup lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga Void kuno. Wajah Xian juga sedikit sedingin es saat dia berbicara dengan suara samar. Melihat Xian membuka mulutnya, orang misterius, yang memiliki wajah penuh dengan kekuatan dan martabat sebelumnya, segera menjadi tertegun. Gu Yuan mengira dia akan menyerang dan menyakiti seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosok kepalanya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Kamu harus menjadi kaisar naga. Semua orang, termasuk Xian, tercengang saat melihat penampilannya. Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini benar-benar aneh. Tetua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur. Ekspresi Gu Yuan melembut saat dia berkata. Tidak ikut campur. Baiklah, baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hehe, bisakah kamu mengizinkanku untuk lebih dekat? Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu-ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah tegas. Tidak ada dalam perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seolah-olah disambar petir setelah mendengar permintaan orang misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan mengerikan dari bagian lain. Kelompok Gu Yuan di sekitar mengerutkan kening dalam-dalam setelah melihat perubahan perilaku aneh orang ini. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, sebaiknya jangan bermusuhan dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di depan Xian dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya mengungkapkan senyuman rumit saat dia menghela nafas pelan, kamu sangat mirip ibumu. Kamu telah melihat ibuku? Ekspresi Xian dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya.
Perasaan tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus Xian tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya, cahaya menyatu dengan sempurna di titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan menyebar secara samar-samar. Bam! Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Xian segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Kamu, Xian terkejut saat dia melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Mata cantiknya menatap pria berwajah lembut di depannya dan matanya menjadi sedingin es. Xiaoyan, yang berdiri di belakang Xian, sepertinya telah memahami sesuatu setelah melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Xian. Sepertinya ada hubungan darah antara keduanya. Terlebih lagi, hubungan ini bisa jadi ayah dan anak. Sangat mungkin orang misterius ini adalah kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana membunuhku. Ini sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Xian padaku. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi Xian, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiaoyan bisa merasakan gelombang besar berputar di dalam hatinya. Anakku. Pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Xian, yang tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman tentang hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Xian. Dia sama sekali tidak menyadari bagaimana dia harus berbicara. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya ayah dan ibu. Hei! Xian berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiaoyan menghela nafas. Xian saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah sudut hitam. Meskipun bakatnya luar biasa, keberuntungannya pada akhirnya tidak bagus. Lalu, dia secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang masih mentah. Saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh penatua pertama Suqian. Namun, dia terus merasa kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu dengan Xiaoyan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang rakus dan cerdas itu memiliki emosi di dalam hatinya yang tidak diketahui siapapun. Wanita berambut ungu berdiri dengan keras kepala ini berdiri di depannya. Beberapa air mata dengan penuh kekecewaan membasahi matanya saat dia berbicara. Ayah, dia pernah sangat mengantisipasi adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah salahku. Saya seharusnya tidak serakah untuk mendapatkan istana Dewa Kuno. Itu semua karena bajingan Dewa Kuno Toushi itu. Dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terperangkap dalam waktu yang cukup lama. Pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu panik setelah melihat air mata di mata Xian. Dia mencoba pura-pura terpeleset ke depan, supaya terlihat sedikit dramatis. Karena sebelumnya dia agak kaku dan canggung menghadapi situasi seperti ini. Nak, berhentilah menangis, berhenti menangis, nanti, jika ada kesempatan aku akan mencarikanmu ibu baru yang bisa terbang. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkan apa yang kamu inginkan, tidak peduli apa yang kamu minta, aku akan memenuhinya. Aku berani bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya di depan putrinya. Sepertinya dia benar-benar peduli dengan Xian. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar diam. Jelas, mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi.
Para sesepuh semua menjadi tercengang. Pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Xian menarik napas dengan lembut. Matanya merah saat dia menatap pria paruh baya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya dan tersenyum agak kaku. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya tegas terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" "Baik." Pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Tentara aliansi menjadi tercengang saat mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak ke pria parubaya. Di sisi klan Hun, yang awalnya memiliki ekspresi sombong langsung berubah menjadi jelek. "Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda?" Pada saat ini, penatua Juhuo yang pikirannya kabur, akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Seketika, tubuhnya gemetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya yang lama mulai mengalir. "Hei, kupikir kamu telah benar-benar melupakan kaisar ini." Pria parubaya itu tersenyum dan berkomentar setelah menyiarkan ini. "Anak kecil, sekarang kau cukup tegas." Penatua Juhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun penampilan luarnya tampak lebih tua, dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Xian bertanggung jawab atas suku naga Void kuno. Sesepuh lain dari suku naga kuno saling memandang. Semangat melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka kaisar naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini, kekuatan suku naga Void kuno pasti akan melonjak. Melihat akhir cerita ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan kerabat yang telah lama hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di dalam hati mereka. Tidak disangka ahli misterius ini dan Xian benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi kau adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga Void kuno. Guiyuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Meski aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang tetaplah yang paling penting. Anda bisa memanggil saya Jukun." Yang disebut Kaisar Naga sebelumnya tidak terlalu bersemangat saat menghadapi Guiyuan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Jukun." Guiyuan mengungkapkan senyum di wajahnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya. Secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. "Yang mulia, Xiao Yan adalah dermawan besar dari suku naga kuno kami. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Selain itu, jika bukan karena dia, Xian tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku kami." Sesepuh Juhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. "Situasi kritis? Bagaimana suku naga Void kuno sekarang?" Jukun terkejut mendengar ini. Ekspresinya dengan cepat tenggelam. Zamannya adalah puncak dari suku naga Void kuno. Hampir tidak ada faksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Juhuo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah menghilangnya singgasana sang kaisar naga. Mata Jukun memiliki amarah di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang awalnya sangat menghormatinya, benar-benar akan menjadi sangat berani setelah dia menghilang. "Sepertinya aku benar-benar pusing kali ini." Untungnya, mereka tidak membuat kesalahan besar. Beberapa keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Jukun setelah Juhuo menjelaskan situasinya dengan kasar. Dia tersenyum menatap Xiao Yan. Ekspresi wajahnya sangat hangat. Itu benar-benar berbeda dari keganasannya dari sebelumnya. Dari apa yang telah diringkas Juhuo, dia bisa mengatakan bahwa Xian memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan ini.
Menambahkan ini ke bagaimana Xian telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiao Yan sebelumnya, dia mengerti bahwa jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan hari ini, kemungkinan masalah ini akan sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan sedikit terdiam saat melihat wajah yang sangat hangat itu. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Penatua benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Memanggilku lebih tua membuat kami tampak seperti orang asing. Anda berteman baik dengan Xian. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya paman." Jukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Xiao Yan sekali lagi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memanggil, "Paman Jukun." Jukun mengangguk sambil tersenyum setelah melihat ini. Sudut matanya mengarah ke Xian, yang telah diam, membeku dan tegang. Hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresinya tampak menjadi agak lebih hangat. "Haha, karena aku telah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini," Jukun menoleh. Matanya menatap Hun Tiandi agak jauh sebelum dia berbicara sambil menyeringai. Gu Yuan di samping tanpa sadar tersenyum. Dia melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek. Tiba-tiba, dia merasa rileks ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar kasus keberuntungan seseorang yang diubah. Orang itu dari sebelumnya mencoba untuk menambahkan penghinaan pada cedera kami sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah benar-benar berbalik dalam sekejap. Berdasarkan akal sehatnya, Gu Yuan sudah mengerti bahwa Jukun jelas tidak lebih lemah darinya. Yang terakhir juga berada di puncak kelas Dou Sheng bintang 9. Dengan kekuatan mereka digabungkan, bahkan Hun Tiandi akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Sungguh menyenangkan bagi saya untuk dapat menghadapi pertempuran besar seperti itu segera setelah saya dijebak. Tubuh Jukun berangsur-angsur melayang. Dia mengepalkan tinjunya. Kilau ungu keemasan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Batu giok kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang. Pilar cahaya jatuh dari langit. Setelah itu, langsung menembak ke pintu kuno. Dia sudah menggunakan kekuatan penuh giok kuno. Jediar. Pintu kuno, yang telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya. Jejak retakan mulai terlihat. Retakan menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, pintu batu kuno perlahan dibuka ke samping di tengah suara berderit. "Ci!" Riak kuno, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat pintu itu dibuka. Kedua pasukan tampaknya telah mengalami pukulan hebat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa dari individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. "Hati-hati!" Xiao Yan buru-buru menstabilkan tubuhnya setelah melihat formasi tentara tersebar oleh gelombang ini. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara yang dalam. "Istana Dewa Kuno akan segera dibuka," Gu Yuan berteriak pelan. Matanya menatap tajam ke pintu raksasa kuno itu, yang perlahan terbuka. Apakah akhirnya dibuka? Jukun sedikit linglung saat dia melihat adegan ini. Dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka gerbang istana saat dia terjebak di ruang itu. Namun, mereka tidak berhasil. Dia akhirnya bisa melihat pemandangan ini hari ini. Blar blar blar. Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, hanya ada sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa mengambang di udara. "Gu Yuan, apa kau tahu apa yang ada di dalam istana Dewa Kuno?" Jukun di langit menyaksikan pintu kuno yang perlahan terbuka sebelum tiba-tiba bertanya. "Saya tidak terlalu yakin. Yang saya tahu adalah bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi." Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Itu memang bisa memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi.
Ini karena ada pil embrio tingkat di dalam istana. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya menjadi incaran Hun Tiandi. Jika dia bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Doudi, kata Jukun. Oh. Ekspresi Guiyuan sedikit berubah setelah dia mendengar ini. Pil embrio tingkat D. Jika ini benar-benar masalahnya, itu mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita tidak boleh mengizinkan Hun Tiandi mendapatkan pil embrio tingkat D. Jika tidak, begitu dia maju ke kelas Doudi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita, mengingat karakter mereka. Guiyuan berbicara dengan suara yang dalam. Jukun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya elit Doudi. Hanya alam yang pernah digunakan oleh Dewa Kuno Toushi yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Jukun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya elit Doudi. Hanya alam yang pernah digunakan oleh Dewa Kuno Toushi yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja, bisa dikatakan bahwa yang disebut Dousheng itu mungkin seperti semut di mata Doudi. Kami akan memimpin setelah istana Dewa Kuno dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrio tingkat di sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita, kata Jukun. Kami akan melakukan seperti yang disarankan oleh saudara Jukun. Keduanya segera mencapai kesepakatan. Dengan bantuan Jukun, Guiyuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa berurusan dengan Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Guiyuan dan Jukun yang berdiri dengan bangga. Dengan seorang ahli yang membantu mereka, situasinya telah berubah hampir seketika. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menoleh untuk melihat Zian di sampingnya. Dia terkejut saat melihat punggung Jukun. Dari kelihatannya, sepertinya dia belum berhasil pulih dari kenyataan. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pelan dihadapkan dengan situasi seperti ini. Xiao Yan, apa menurutmu aku harus mengenalinya? Zian menoleh, menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan Magical Beast lainnya. Kamu harus melakukan apa yang hatimu perintahkan, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Saya telah ke tempat di mana dia terjebak. Itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Hidupnya selama tahun-tahun ini juga sepertinya cukup sulit. Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang tepat. Dia mengerti bahwa Zian merasa sedikit tersesat pada ayahnya yang tiba-tiba muncul ini. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani masalah ini. Zian mengangguk pelan tapi tidak berbicara. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Masalah seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Zian sendiri. Gemuruh. Riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin ganas saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Zian. Jarak antara pintu-pintu besar menjadi semakin besar saat fluktuasi dipancarkan. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar kaku di bawah suara keras. Blar. Fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba menyebar saat pintu batu kuno terbuka penuh. Seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk. Tanah itu bergetar. Banyak jurang sedalam 10.000 kaki terbentuk. Api teratai pemurnian iblis menutupi tubuh Xiao Yan. Dia melakukan yang terbaik untuk menolak tekanan kuno semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km sepertinya hanya dimiliki oleh para ahli top dari kedua belah pihak. Individu yang tersisa dengan paksa berpencar. Krak krak krak. Beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pintu besar itu sepertinya telah diaglomerasi menjadi terowongan yang tampak transparan. Pindah! Guiyuan dan Jukun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan api pelahap kehampaan juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya, yang masuk ke terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi.
Xiao Yang berteriak pelan setelah melihat adegan ini. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, menahan tekanan padat dan langsung menerjang ke dalam terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga mengerumuni dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong saat banyak orang masuk ke terowongan. Hanya pintu besar kuno yang terus diam berdiri di atas lautan magma.